Oke, Mas Roy ada yang mau sampaikan? Pak Paiman, saya singkat aja. Benar Bapak kirim WA ke saya, nggak ada hujan, nggak ada angin, tanggal 6 Mei tahun 2025. Betul, benar nggak? Betul. Ya. Di WA itu Pak Paiman nulis, kalau saya nggak minta maaf ke Jokowi, keluarga saya tidak damai dan tidak aman. Benar? Oh jangan Loh, dipotong. Jangan dipotong itu kalimatnya kok jangan dipotong. Bukan, saya yang terima. Gini, itu nggak sempurna. Jadi sempurnanya gini. Kita ke ahli bahasa kalau nggak sempurna. Sudah saya konsulkan ke ahli bahasa bersertifikat. Iya, sekarang gini Mas. Kan bahasa pertama dong yang di ini, Mas. Saya sahabat, saya saran. Bahasa pertama boleh sopan, bahasa terakhirnya ngancam Anda. Sudah saya tidak minta maaf bisa masuk penjara, saya luruskan. Bukan sudah. Begitu, ini malah ngaco lagi nih Farhad nih, nggak ngerti apa-apa malah konyol kamu tuh. Bahasa yang sangat sopan. Ini konyol ini. Karena ancaman memfitnah itu ada. Nggak ngerti ini. Undang DNTE, ujaran kebencian, semua. Pak Paiman. Jadi saya udah luruskan ya Pak Paiman. Anda katanya profesor ya katanya. Ya, nulis WA semacam itu sudah saya konsultasikan ke ahli bahasa bersertifikat. Itu ada bahasa yang intimidasi. Satu, saya selesaikan. Yang kedua, benar nggak setelah itu Anda mengakui dan Anda minta maaf ke saya pada WA berikutnya? Loh, saya jawab Mas ya. Ya nggak? Minta maaf nggak Anda? Iya betul. Nah, saya sudah. Terus Anda kalau sudah minta maaf kok tiba-tiba nuntut itu kan nggak sopan itu. Sebentar. Loh, terus Anda ngakui nggak kalau Anda pernah punya kios di Pasar Pramuka pengetikan tahun 97 sampai 2002. Tapi banyak sekali orang-orang di Pasar Pramuka dan itu sudah ada nama-namanya. Anda masih aktif di sana sampai 2015 masih nampak sampai 2017. Itu saja. Ya, silakan jawaban. Ya, gini Mas ya. Mas seorang dokter, tapi cara berpikirnya egois. Egoisnya apa? Saya kan dari awal kan ini, kan saya begini, Mas, saya sudah melihat istri Pak Jokowi secara langsung mata kepala saya sendiri dan dari penjelasan. Lihat di mana? Maka, lo dengerin dulu tadi. Lihat di mana? Lihat di mana? Oh, di rumahnya saya. Tanggal berapa? Tanggal 3 April. Oke, nanti buktinya apa untuk lihat di tanggal 3 April itu? Tanya aja Pak Jokowi. Wah, orang kayak gitu ditanya. Konyol ini. Enggak, katanya gini. Profesor konyol ya kayak gini nih. Ya, jangan konyol. Masalahnya gini loh. Orang kalau sudah benci, orang kalau sudah nggak bisa berpikir waras, ya apapun penjelasan tetap salah, Mas. Sekarang saya saya jawab. Yang di Pramuka, sekarang kalau memang ada yang mengatakan saya, itu tahun 2017, mana orangnya? Jangan pakai topeng dong, dilihat di saya dong. Yang kedua, kalau saya dituduh yang mencetak, mana bukti yang dicetak? Siapa yang menuduh mencetak? Yang saya mencetak? Siapa yang menuduh mencetak? Lah kan Bapak Mas Roy Suryo dan Victor, gimana sih? Nggak ada kata-kata saya menuduh Pak Iman mencetak itu. Nggak ada. Nggak ada. Nanti kita silakan konfirmasikan ke Pak Victor. Saya tidak pernah menuduh Pak Iman mencetak. Di situ waktu dia minta maaf, ke saya, dia bilang dari Suryo. Oke, sebentar Pak Paiman. Mas Suryo tadi katakan Pak Iman kan katakan bahwa kiosnya itu di Pasar Pramuka itu sampai 2012. Ya. Oke. 2002. Oh, maaf, 2002. Tapi saksi-saksi di sana banyak mengatakan sampai 2015 pun. Sekarang mana? Maman Pak Iman itu masih ada. Sebentar Pak Paiman, saya mau tanya dulu Pak Mas Roy. Ya. Apa pentingnya kalau seandainya Pak Paiman mengatakan sampai 2002, tapi ternyata sampai 2000? Ya. Ahli intelijen Pak Sri Rajasa. Ya. Itu kemudian ketika membaca permintaan maafnya Pak Iman ini ke WA ke saya, 97 dan 2002, langsung mengatakan ini ciri-ciri orang yang mau lari dari tanggung jawab. Maksudnya gimana? Karena tahun 2012 yang diramaikan oleh Bitor. Jadi ada kisru ijazah palsu itu. Yang dikatakan dibuat tahun 2012. Oleh di kiosnya Pak Paiman tahun 2012 oleh Bitor ya? Oleh Bitor. Ya, jadi saya kemudian mengatakan ini tolong dianalisis oleh intelijen mantan Kabinda Aceh. Ya, dan beliau sudah meneliti dan sudah menemukan beberapa orang itu dan nanti tinggal dibuktikan aja. Bahwa 2012 masih ada kiosnya Pak. Bukan kiosnya, Pak Paiman itu masih aktif di sana dan punya apa ya, anggota atau punya apa. Gitu. Oke, jadi kalau seandainya dituding oleh Pak Betor kalau ijazah itu dibuat di Pasar Pramuka, terkait dengan Pak Paiman. Bisa terkait dengan Pak Paiman. Pak Paiman. Itu aja. Silakan Pak Paiman. Ya, saya kira gini.
manusia itu kan gini, ada tabur tuai. Suatu saat pasti akan menuai apa yang disampaikan. Karena saya ini ya orangnya ya jujur-jujur aja. Memang saya nggak tahu menahu. Mau diapain pun saya memang nggak tahu menahu gitu. Nah, mengenai ada orang yang melihat saya sampai 15, 17, katanya tadinya 17, sekarang 15. 15 ya, sampai 17 aja. Ada. Gitu. Ya tunjukkan aja orangnya mana, jangan pakai topeng diwawancarai gitu loh. Ya, kedua, nanti ditunjukkan. Ya, yang kedua gini loh, jangan asal tuduh sekarang orang lembaga yang mengeluarkan ijazah Jokowi aja dorong mengatakan jangan dikagetkan dengan saya. Sekarang gini Mas Arisura, tuntaskan aja dulu, buktikan kalau ijazah Jokowi itu palsu sehingga baru Pak nanti Paiman. Oh, yang bikin Pak Iman. Ya, nah, gitu. Gak usah sok suci. Apa-apa sudah menuduh. Gak usah sok suci. Kita juga tahu Pak Paiman juga ribut di Universitas Mustopo Beragama. Bahkan sekarang diragukan oleh mahasiswa yang lain. Enggak melebar. Ini kan sok suci ini. Enggak ada, kita udah laporkan. Ini kan sok suci. Dan kita udah laporkan. Kita buka aja lah. Apa yang disampaikan Pak Roy Suryo, ini sebentar Pak. Enggak apa-apa, saya jelasi. Di Mustopo itu yang silakan. Mas Roy Suryo sebenarnya ini terlalu melebar ya, tapi nggak apa-apa, saya jelaskan dong karena silakan jelaskan. Ya. Jadi Roy Suryo itu dapat info dari Hermanto. Hermanto itu saat ini statusnya tersangka. Bukan dari Hermanto. Bukan dari Hermanto. Salah Anda salah pilih. Bukan dari Hermanto. Saya dapat dari profesor-profesor di Mustopo, dapat dari seorang perwira juga yang ada di sana, bintang ada di sana. Jadi udah clear itu sekarang gini aja, buktikan aja Mas. Jadi gini, Mas Suryo ini buktikan aja. Awal-awalnya adalah ijazah, sekarang melebar kemana-mana gitu ya. Ya silakan. Ya Anda nggak ada hujan, nggak ada angin, katanya nuntut saya gitu loh. Tadi soal ya soal kekisruhan yang ada di Mustopo Beragama. Dan ada penggelapan juga, ada penggelapan Alphard, ada penggelapan villa di Bali. Ya, itu salah, udah itu. Oke. Ini catatan aja fitnah. Karena kita kasih kesempatan Pak Paiman menjelaskan. Silakan. Karena ini udah terang-terangan memfitnah dan menghina Pak Paiman. Silakan Pak Paiman. Silakan. Ini Pak Iman juga menghina saya kok. Gini aja Mas Roy Suryo. Kalau memang Mas nggak bisa dijelaskan secara logika yang baik, kita selesaikan aja. Duel kita sampai mati. Ayo. Jangan dong Pak. Jangan kampungan. Jangan dong Pak. Kampungan. Saya pikir ini profesor kampungan ini. Jangan dong Pak. Case close.